kita akan mencari sebuah percepatan pada sebuah benda yang menggelinding gitu ya. Kadang materi ini itu menjadi miskonsepsi nih ya buat guru-guru terutama nih dalam pembahasan fisika kan seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini kan misalkan ini bendanya seperti ini, dikonsepsikan konsepnya seperti ini. Ya. Saya pernah melihat ini misalkan sudut beta. Lihat bahwasanya benda ini bergerak menurun ya. Menurun ke bawah. Dan didefinisikan memang benar ya. Digambarkan gitu ya dari misalkan ini turun ke bawah ya, menanyakannya adalah percepatannya ke bawah dan itu positif kalau ke bawah digambarkan gitu ya. Sini ada gerak. Kenapa benda ini bisa bergerak? Karena ada gaya gravitasi ya. Seperti ini gaya normal sini. Ya. Di sana ada gaya gesek. FK bisa kayak gini ya. Kinetis kayak gini. Sini. Terus sini ada sudut nih. Jadi kalau dituliskan mg sin theta. Ini mg cos theta ya, jadi ini membentuk sudut nih. Nah, yang biasa ditemukan itu langsung nih kayak gini, maksudnya F sama dengan di sini nih sigma F sama dengan MA untuk mencari A nya ya gitu ya. F karena ini ke bawah nih, dmg sin theta kurangi F ini FK dengan MA. Ini mg sin theta kita jabarkan ya. Sin theta maaf. Nih bukan theta tapi beta ya. Sin beta kurangi mu k kali n kayak gini ya. Terus mg sin beta kurangi mu k, terus di sininya mg cos, karena nilai n itu adalah cos ini ya, cos theta sama dengan a. Nah, nilainya A sama dengan mg sin beta mu k mg cos theta per m. Gitu ya. Terus dari sini dapat nilainya A sama dengan mg, kita keluarkan mg-nya ya. Ini ada dua nih, mg sin beta mu k. Sorry, udah nggak ada ya, jadi cos theta per m-nya dicoret sehingga dapatlah nilai percepatan yaitu g sin beta mu k cos theta. Nah, saya katakan ini sebenarnya bukan ini ya. Ini tuh persamaan ini tuh ya saya sebutkan di sini ya, saya kasih tanda persamaan yang ini itu terjadi bukan pada peristiwa yang ini, bukan. Kenapa tidak seperti ini gitu ya, tidak terjadi pada konsep yang ini. Jadi yang perlu diketahui yang ini nih. Karena kalau kita perhatikan dari gambar ini,
ya, itu ada yang namanya gerak melingkar. Jadi ada gerak melingkar nih dari sini. Nah, sini kan bergerak. Apalagi ini sudah disebutkan nih FK-nya. Yaitu FK itu adalah gaya gesek. Sehingga ini akan terjadi gerak melingkar kecepatan sudut sepanjang waktu. Ini ada VT, VT-nya kecepatannya ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mencari nilai percepatan ini, ya, terus kita dapat peroleh persamaan seperti ini, ya itu kurang tepat, ya. Nah, oke, sorry, pakai yang ini ya. Nah, maka gambar dengan yang di atas itu kurang tepat, ya. Persamaan ini dengan kasus, karena kenapa kasusnya ini itu menggelinding ke bawah, ya, menggelinding ke bawah. Oke, ya. Jadi kasus ini lebih tepatnya kemana? Ini lebih tepatnya kasus ini itu pada gerak seperti ini nih kasusnya. Nah, ya, misalkan, ya. Nah, ini lebih tepatnya seperti ini gambar di sini. Nah, jadi ini balok ini meluncur ke bawah. Nah, ini lebih tepat seperti ini, ya. Jadi sesuai, ya. Jadi sesuai. Kalau kita maaf ya, kalau kita tulis di sini ada gravitasi mg, terus ke bawah ke sini ya, mg. Ini kan ada sudut nih, sin, sudut theta, sin beta, ya. Terus di sini mg cos beta. Ini ada ini. Nah, FK. Nah, ini baru kalau untuk mencari percepatan, berapa percepatannya, maka percepatannya yang ini, ya. Nah, kenapa Pak percepatannya yang ini? Karena lihat, sorry, ini kesalahan nih. Ini beta, ya, cos beta. Oke, ini cos beta, cos beta, cos beta. Cos beta. Kenapa pakai yang ini lebih tepatnya? Karena bendanya ini tidak berputar, tidak ada kecepatan seperti ini nih. Nah, ini kan ada nih berputar nih, jadi ada kecepatan sudutnya nih berputar, ya. Jadi berputar, beda dengan yang ini. Kalau ini ya betul, yang ini baru, ya. Penyelesaian soalnya seperti ini, ya. Ini baru gambarnya seperti ini. Nah, ini kadang kita atau siapa saja nih yang ingin mengajarkan konsep fisika itu objek benda yang bergerak atau ini objeknya harus jelas, ya. Kalau kita misalkan menggambarkan bendanya seperti ini dengan persamaan penyelesaian yang menggunakan ya, ini adalah hukum Newton ya, yang kedua, hukum yang kedua nih, ya, tidak apa-apa seperti ini, tapi lihat nih kasusnya, jadi nanti ini akan menjadi kesalahan fatal. Oke, dan bisa paham ya dan ini. Nah, maka bagaimana sih cara menyelesaikannya? Nah, kita bisalah di bawahnya ya. Saya akan nanti lihatkan. Nah, oke, saya akan lihatkan seperti ini. Kan benda nih ke bawah, misalkan ya. Oke, ini bawah, ini garis lurus ya, sini beta, itu ya.
Terus di sini saya akan gambar bendanya, yaitu bola. Seperti ini, bukan bola ya, ya bendanya seperti ini, menggelinding lah pokoknya ya. Oke, dari sini saya akan menuliskan ya gaya-gaya yang terjadi. Nah, katakanlah di sini adalah ini bendanya nih, namanya ki, ini ki, ya ki. Oke, di sini ki, ya. Nah, di sini tentu si benda yang ini ketika bergerak dia akan mengalami kecepatan sudut dong. Oke. Selama selang waktu ya. Terus di sini juga ya kita gambarkan di sini ada yang namanya mg. Ini tarik ke sini lurus mg, mg sudut, mg sin theta, gitu kan ya. Di sini ada gaya normal, dan mana gaya normal itu kalau yang tahu itu mg cos beta. Ini saya kebiasaan pakai theta ya, jadi ini beta. Oke, terus dari sini kita sudah dapat seperti ini. Terus di sini ada namanya gaya gesek nih, sini ya. Misalkan gaya gesek itu saya tulis FK aja, nggak apa-apa. Nah, kinetis, dia bergerak kan. Tentu di sini juga ada kecepatannya nih selama waktu dia bergerak. Ya. Nah ini n. Terus di sini yang ditanyakan berapa sih nilai percepatannya? Itu kan ya, katakanlah gerak ke sini itu positif nih, bawah. Ya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada nilai ya, ada torsi, artinya ada pergerakan. Berapa torsinya? Kalau kita lihat, ini kan misalkan R kan ya. Torsinya itu arahnya ke dalam. X ke dalam. Sana ya. Torsinya tahu. Jadi kita dapat menyelesaikan nih. Misalnya ini nih. Nah, jadi torsinya kita dapat torsi itu dari sini ya, R dikali FK itu sama dengan torsi itu I momen inersia ya, inersia yang ini kita dapat Q kali sudut percepatan sudut. Nah, percepatan sudut kita bisa rubah menjadi A per R gitu. Nah, ini udah dapat nih, ini persamaan pertama kita ya untuk torsinya gitu ya. Oke. Selanjutnya mungkin kita langsung nih dari sini, dari gambar yang ini nih. Dari gambar yang ini kita bisa mencarinya dengan persamaan hukum Newton, sudah betul ya. Jadi sigma F sama dengan karena kan ke bawah dulu ya ini ya. Ini kan bergerak ke bawah, jadi dianggap positif ke bawah ya nanti. Nah, jadi M kali A. Dari ke bawah apa dulu? Mg sin beta kurangi. Nah, nggak ada lagi ya gaya yang ke bawah, nggak ada lagi. FK itu gaya gesek kinetis. MA kinetik ya. Terus kita FK-nya ganti, karena kan kita tahu nih nilai FK itu, nilai FK ya. Kalau belum tahu nih, nilai FK itu sama dengan mu K, koefisien gaya gesek. Mu K ini dikali N gaya normal. Nah, kita ganti nih FK-nya dengan ini. Nah, kalau kasusnya di sini itu nggak bisa kita ganti FK-nya dengan yang ini
Ya, saya katakan ya, kita nggak bisa mengubah muka dikali N, nggak bisa di sini. Kenapa? Karena yang lebih tepat adalah kita menggunakan torsi ini FK-nya. Jadi kita dapat dari sini nih FK-nya. Jadi FK sama dengan torsi per R. Torsinya, nilai torsinya saya mau diganti ini. Dengan ini T-nya. T-nya kan sama dengan ini kan ya. Kita bisa diganti nih. Jadi IKI kali A per R per R. Jadi nanti hasil nilai FK-nya itu R-nya pangkat 2. Dan ini IKI A. Gitu kan ya. Atau kita bisa tuliskan FK sama dengan momen inersia A per kuadrat. Nah, jadi nanti kita menggunakannya yang ini. Ya. FK-nya diganti dengan itu. Oke. Baik. Sampai sini ya. Oke, kita langsung maju ke sini. Jadi kita tulis lagi MG sin beta kurangi, ganti FK-nya dengan yang ini, bukan yang ini ya. Kalau yang ini itu kasusnya si bendanya itu seperti yang ini nih kasusnya nih. Nah, gambar yang ini FK-nya baru. Nah, kalau yang ini hati-hati teman-teman ya. Nah, kalau yang ini kita hanya fokusnya ke FK-nya yang itu ya, yang atas. Jadi IKI A per R kuadrat dengan MA. Nah gitu. Jelas ya? Nah selanjutnya kita tulis lagi. Kita pindahkan nih yang ini. Karena ini kan ada percepatan ya. Kita mau cari percepatan. Percepatan benda yang ini nih. Ke bawah kan ya. Berapa sih percepatannya? Maka kita tulis MG. Masa dikali gravitasi. Sin beta sama dengan MA plus, ya ini kan negatif, pindah jadi plus. IKI A per R kuadrat. Nah, di sini ada A, di sini ada A, A-nya dikeluarkan. Ya kita akan dapat MG sin beta sama dengan A-nya dikeluarkan, jadi M ditambah di sininya kita hanya punya IKI per R kuadrat gitu aja ya. Nah di sini kemudian kita baru dapat nilai A sama dengan MG sin beta per M plus IKI per R kuadrat. Nah saya udah dapat kayak gini. Nah kita hilangkan nih R kuadratnya dengan dikalikan dengan R kuadrat gitu ya. Ya, sehingga nanti akan dapat IKI-nya saja nih nantinya. Supaya sama, ini kan nanti dikalikan R kuadrat jadi MR kuadrat gitu ya. Nah, setelah dikalikan jadi seperti ini. A sama dengan, kita tulis aja MR kuadrat supaya nanti sama dengan yang di bawah ya. Ini MR kuadrat, terus ini juga akan dicoret nih. Oke, MR kuadrat. Oke, sin MR kuadrat G-nya ya, G ini sin beta per MR kuadrat tambah, nah ini dicoret nih ya, ini akan dicoret. Kenapa dicoret Pak? Kan ini R kuadrat ya, ini kan semua dikalikan nih, R kuadrat dikali MG sin beta, jadi R kuadrat ya kan, nanti dia akan menjadi seperti ini. R kuadrat dikalikan M jadi MR kuadrat. Nah, kalau yang ini R kuadrat dikali IKI, ini kan nilainya 1 nih, 1. Maka di sini R kuadrat dibagi R kuadrat, habis nanti tersisa IKI-nya. Gitu ya. Jadi sini tersisa momen inersia benda Q itu. Kalau bendanya P Pak, ya berarti IP gitu ya. Karena kan yang di atas itu kan kita memberikan upahnya itunya Q, bendanya Q gitu ya. Oke, jelas ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sininya Q. Nah, inilah persamaan dari
Inilah persamaan ya untuk mencari percepatan. Nah, ini teman-teman, ini menjadi rumus utama nih. Utama ketika benda yang turunnya itu menggelinding, dia berputar. Ya, syaratnya ini berputar nih, ini menggelinding ke bawah. Ya, apa saja yang benda-benda yang menggelinding? Ya, yaitu seperti kelereng, bola, silinder ya, silinder berongga ataupun silinder pejal. Nah, itu ya. Nah, itu beda dengan yang ini nih. Kalau yang ini ya memang tidak berputar, dia karena dia bergerak ke bawah, tidak berputar. Kenapa? Karena dia berbentuknya persegi atau misalkan kotak gitu ya, ke bawah gitu. Nah, kalau yang ini kan gambarnya tuh kan beda lagi konsepnya tadi ya. Jadi jangan salah kaprah. Nah, seperti ini. Jadi nanti jadi kita menggunakan yang ini nih. Ya, persamaan yang ini. Nah, ingat ini persamaannya. Kita hanya perlu mengganti ikinya saja. Ya, tanpa harus ini. Pokoknya yang jelas kita harus ingat aja ini. Loh, Pak, kenapa ini MR kuadratnya nggak dicoret saja? Karena di sininya tidak ada MR, ya, tidak ada MR kuadrat di sini nih. R itu kan jari-jari, ya. Nah, jadi gimana, Pak? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini saya akan tuliskan di sini, ya. Umpamanya, ingat nih momen inersia. Kita hanya memerlukan ini momen inersia saja. Ketika misalnya di soal ada ditanyakan ternyata yang menggelindingnya itu benda pejal ya, atau misalkan kelereng, itu kita harus ingat berarti momen inersianya diganti dengan apa gitu ya. Atau misalkan silinder ya, silinder pejal. Silinder pejal itu kan seperti ini nih, silinder pejal, bentuknya kayak gini lah ya. Nah, ini pejal nih. Nah, ini ada R-nya nih. Ya, ini penuh. Ya, dia silinder pejal. Dia kalau bergerak ya seperti ini. Ya, dia berputar, menggelinding. Nah, kalau misalkan digambarkan ya berarti dia kayak gini nih. Saya gambarkan dulu ya. Kan ini sudut peta. Nah, seperti ini. Ini R. Nah, dia berputar, ada putaran di sini. Sebagai sini. Ibaratnya ini saya akan gambarkan ya. Gambar 3 dimensinya kayak gini aja nih. Oke. Nah, dia berputar sini. Ya, dia ada percepatannya dong. Nah, ini beda lagi. Jadi gimana nih momen inersianya? Momen inersianya itu adalah untuk benda silinder pejal ya. Silinder pejal itu adalah dengan setengah MR kuadrat. Nah, teman-teman harus tahu ini ya. Jadi momen inersia ini ya untuk benda-benda yang seperti ini harus ingat seperti ini. Terus ada lagi. Oke. Gimana kalau misalkan silindernya berongga? Beda lagi. Kalau silindernya berongga, nanti kita coba ya saja. Kalau silindernya berongga, ya, silinder berongga. Silinder berongga itu seperti ini, ya, sama seperti ini, cuma hanya ada di bagian ini saja nih. Nah, seperti itu ya. Jadi kesananya kosong. Jadi dia tetap sama dengan ini, tapi di tengah-tengahnya kosong. Nah, ingat ya, ada silinder berongga, ini silinder berongga tipis, yaitu momen inersianya MR kuadrat. Kalau silinder berongganya itu tebal, misalkan ini ya, yang jelas yang ini yang itu ya. Kalau yang tebal, teman-teman ingat-ingat ya. Kalau yang tebal itu seperti ini. Yang berongganya hanya segini, gininya tebal nih. Nah, ini R-nya ada 2 nih. Tapi dia silinder, iya silinder. Jadi di sini yang kosongnya ini ya. Jadi
Jadi ini di bagian ini besar ya. Nah, beda lagi momen inersianya. Momen inersianya adalah I, kalau tidak salah tuh setelah ya M R kuadrat 1 ditambah R kuadrat 2 kalau kayak gini nih ya. Jadi beda silinder pejal, silinder berongga gitu ya. Jadi yang harus kita ketahui adalah nilai itunya, silindernya ya. Jadi momen inersianya diharapkan hati-hati ya, karena silinder berongga yang poros di pusat itu ya, porosnya besar ya, itu kayak gitu, beda lagi. Oh ternyata Pak, yang menggelinding itu bola, beda lagi bola. Kalau bola ya misalkan ini bola pejal. Bola pejal dengan ini ya sama, ada bola yang pejal, ada yang seperti bola pejal itu seperti kelereng yang menggelindingnya ya. Terus ada bola yang ini yang seperti yang ditendang, tak itu berongga itu ya. Jadi momen inersia yang bola pejal ya. Jadi bola pejal nih yang menggelindingnya ya. Jadi di dalam tuh bola pejal ini seperti kelereng gitu ya. Nah itu momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Nah gitu. Ini harus dihafal ya. Terus gimana kalau misalkan bola ini ya, bola berongga. Nah, kalau bola berongga, ini berongga ya, itu momen inersianya 2/3 mr. Nah, harap teman-teman ini harus diperhatikan ya. Ya, momen inersia yang ini nih. Ingat-ingat nih. Ya, jangan sampai lupa gitu ya. Oke, kita udah punya nih persamaan yang ini satu. Nah, yuk kita coba misalkan yang bergerak itu adalah silinder pejal. Ya. Nah, silinder pejal itu jangan menggunakan yang ini ya, jangan mentah-mentah kita mentah-mentah menggunakan persamaan yang ini. Jadi kita lihat dulu nih di atas tuh. Yang menggelinding ternyata silinder, misalkannya yang ini nih. Nah, ini silinder, ya silinder itu kan kayak gini bentuknya kan ya. Ya, di soal misalkannya. Nah, seperti inilah. Oke. Ternyata silinder yang menggelindingnya. Coba ya. Kita udah dapat nih persamaan yang ini. Kita tuliskan lagi aja. Oke. Di sini ya. Di sebelahnya, di sini aja. Kita tulis saja nilai percepatannya yang udah dapat. Berapaan? A sama dengan supaya menjadi beda ya. Jadi saya untuk silinder pejal saya pakai ini aja. Oke. Silinder pejal. Ya, silinder pejal kan ingat-ingat nih, yang ini kan, silinder pejal kan yang ini nih. Yang setengah mr kuadrat. Nah, kita perlu yang memasukkan ke sini saja. Ya, silinder pejal. Ya. Kita akan kasih. Nah, ini nih. Kita menggunakan persamaan ini. Oke, untuk ini. Siap. Langsung A sama dengan tadi apa? Mr kuadrat G plus sin theta. Theta lagi ya. Oke, beta per di sininya mr kuadrat ditambah I Q. Oke, I-nya diganti nih. I-nya diganti ya dengan silinder pejal tadi. Jadi tulis lagi A sama dengan mr kuadrat G sin beta per mr kuadrat tambah tadi setengah ya, pejal kan, mr kuadrat pejal. Ini silinder pejal nih, atau misalkan kasih tanda di sini
silinder pejal. Benda silinder pejal. Oke, silinder pejal. Langsung. Nah, ini kan ada MR, ini MR, kita bisa keluarkan. Jadi A sama dengan MR kuadrat G, kita tulis lagi per MR kuadrat dalam kurung 1, sederhanakan ya. Nah, jadinya kayak gini kan. Oke ya, ini kalau udah kayak gini kita bisa coret nih, kita bisa coret MR nya, coret ya. Nah, akan tersisa yang ini doang. Nah, tapi sebelumnya kita harus selesaikan nih, ini berapa sih hasilnya. Masih ingat ya di matematika, kalau di matematika itu kan A, kalau untuk penyelesaian ini kan rumusnya kayak gini, plus P per Q sama dengan AK ditambah P per Q gitu kan. Nah, kalau ini kan berarti kan berapa tuh, A nya itu kan 1 kan ya, 1, jadi yang ini nih 1 dikali 2 ditambah P nya berapa, 1 per Q nya 2, hasilnya ini berapa, hasilnya adalah 1 kali 2 kan 2, 3 kan 3 per 2, nah ganti 3 per 2, jadi nilainya A sama dengan, karena udah dicoret MR nya ya, G sin beta per 3 per 2. Nah, udah kayak gini baru dikalikan dengan 2 ya, dikali 2. Kalau udah dikali 2 berarti kan yang ini dicoret nih, coret ini dikali 2, jadi ini ada 2 di sini, jadi berbentuk nanti bersamanya A sama dengan 2 G sin beta per 3. Nah, inilah nilai percepatan ya untuk bola apa di sana di atasnya. Nah, ini loh, silinder pejal. Kalau misalkan yang menggelinding silinder pejal, maka rumusnya ini. Nah, ini silinder ya, atau namanya silinder pejal ya. Oke, terus coba kita cari sekarang, kalau misalkan yang menggelindingnya adalah silinder berongga yang tipis gimana? Yang tipis ya kita sama ya di sini. Kita di sini tulis. Di sini kita akan ganti warna. Oke, kita akan ganti warna ungu aja ya. Nah, benda silinder berongga tipis ya, harus di keterangan lah tipis ya. Kita tulis lagi nih persamaan awalnya, A sama dengan MR kuadrat G sin beta per MR kuadrat tambah IQ. Nah, IQ-nya ini ganti dengan silinder berongga. Kita sudah tahu ya silinder berongganya yang ini nih, silinder berongga tipis. Nah, ini nih ya, itu kan. Oke, jadi nanti ganti IQ-nya. Oh, ganti A sama dengan, ulang ke bawah ya, A sama dengan MR kuadrat G sin beta per MR kuadrat ditambah MR kuadrat. Nah, udah selesai. MR ada 2 nih. Oke, berarti kan tulis A sama dengan, tulis lagi MR kuadrat
G sin beta, di sininya 2 mr kuadrat. Nah, ini kan bisa dicoret nih mr. Sehingga kita bisa mencoretnya. Ya, coret, ini coret, tersisa 2. Oke. Nah, sehingga akan membentuk persamaan. Nah, persamaannya begini. A sama dengan, ini kan setengah ya. Jadi G sin beta per 2. Nah, kita bisa menuliskannya dengan persamaan A sama dengan 1/2 G sin beta. Nah, inilah persamaan untuk percepatan jika benda yang turunnya itu adalah berongga. Ya, ini untuk silinder ya, berongga ya, berongga tipis. Ini persamaannya ya, ya begitu ya. Terus kalau persamaan jika yang menggelindingnya bola bagaimana, atau silinder berongga? Ya, mudah ya, silakan saja. Jadi teman-teman bisa ya menyelesaikan semua soal ini dan benar, asal diikuti saja langkah-langkah apa yang sudah saya berikan contoh yang di atas ya. Oke, coba nanti kita akan coba nih yang selanjutnya. Yang selanjutnya yang selanjutnya akan mencari, kita ganti dulu yang ini warnanya pink. Yang ini nih ya, bola pejal. Kalau bola pejal gimana nih Pak Didi? Kalau bola yang menggelindingnya adalah bola pejal, ya kita akan selesaikan ya. Yang menggelindingnya bola pejal ternyata ya, bola pejal. Nah, yang menggelindingnya bola pejal, kita tahu bola pejal itu ya tadi momen inersianya 2/5 mr kuadrat ya. Kita sebelumnya tuliskan lagi ya persamaan yang sudah ditulis. Supaya memastikan. Nah, ini bola pejal nih R-nya ya. Dari rumus yang pure kita ini, percepatan murni ya, A sama dengan mr kuadrat G sin beta, bawahnya mr kuadrat ditambah Q. Nah, ini nih ya. Nah, ini silakan lanjut. Sama dengan, jadi A sama dengan Q-nya diganti dengan momen inersia tadi ya, momen inersia bola pejal. mr kuadrat G sin beta per mr kuadrat tambah di berapa? 2/5 ya, 2/5 mr kuadrat. Nah, ini momen inersia bola pejal, bisa kelereng ya. Sudah. Langsung A sama dengan mr-nya keluarkan ya, jadi mr kuadrat sin beta per r kuadrat 6 kurung 1 tambah 2/5. Nah, berapa ini coba teman-teman ya? Nah, ini dicoret nih. Coret Pak. Oke, kita akan coret ya. Kita akan coret. Kita akan coret nih. Ini coret.
gitu ya, dia akan menghasilkan, oh coretannya kayaknya harus hitam nih. Nah, jadi ini harus kita coret gitu ya. Oke, kita tulis lagi. A sama dengan tersisa G sin beta per, ini G nya kayak gini amat ya, G G sin beta ya, berapa nih hasil yang ini ya, seperti tadi ya, ingat Aki A ini ya, berapa hasilnya ini coba E per Q, coba diulang ya supaya hafal ya. Aki rumusnya kan ditambah E per Q gitu. Oh, Aki langsung saja A dikali I, A dikali Q berapa? 5 tambah 2 7. Nah, 7 per ini A supaya ini 1 kali Q-nya 5 ditambah P-nya adalah 2 per Q-nya, ini Q-nya kayak gini amat ya, Q-nya adalah 5, dia akan memperoleh samaan 7 kan ya, 7 per 5. Nah, ganti dengan yang ini 7 per 5 yang ininya, di sini 7 per 5. Nah, udah dapat ini, dikalikan dengan 5 supaya menghilangkan yang ini nih. Ini dicoret sehingga ini dikali ini kan 9 G sin beta dikali 5 Jadi A sama dengan 5 ya sin beta per 7. Nah, inilah persamaannya, atau kita bisa tulis atau bisa teman-teman menggunakan persamaan ini kayak gini bentuknya ya, atau A sama dengan 5 per 7, G-nya nggak ada ya, G sin beta. Nah, bisa pakai yang ini. Oke, jelas ya. Jadi ini menjadi persamaan jika bolanya itu apa? Bola jal. Gitu ya, kalau bola pejal. Oke, tuh persamaannya ya. Oke, terus gimana Pak kalau misalkan bolanya itu bukan bola pejal? Atau misalkan saya bolanya itu bola berlongga, ya, seperti yang ada di permainan-permainan gitu. Kalau bolanya itu adalah berlongga, nah beda lagi nih teman-teman. Ya, beda lagi nih. Saya hitam di sini. Please. Bolanya berlongga nih. Mana nih? Nah, bola berlongga. Ya, satu lagi. Bola berongga. Berongga. Ya, bola basket misalkan, bola basket. Bola basket. Bola basket. Ya. Kita tuliskan lagi yang tadi A sama dengan MR kuadrat Y sin beta per MR kuadrat ditambah I momen inersia bola berongga itu apa? Nah, ini teman-teman, berongga itu yang ini nih, momen inersianya kita gunakan yang itu 2/3 ya. Jadi kita tulis lagi di sini A sama dengan MR kuadrat G sin beta per MR kuadrat plus
2/3. Betul ya, 2/3 MR kuadrat. MR kuadratnya keluarkan. Jadi sama dengan ya MR kuadrat G sin beta per MR kuadrat ya 1 ditambah per 3. Oke, dapat nih 1/3. Gimana? Berapa ini hasilnya nih? Ini bisa dicoret ya. Oke, kita coret dulu nih. Yang nggak lupa nih. Coret. Oke. Berapa nih hasilnya? Ingat 1 ditambah 2/3. Artinya ini berarti kan 1 dikali 3 ditambah 2/3 atau 3, 4, 5 ya. 5/3. Nah ini ganti 5/3. Jadi A sama dengan G sin beta per 5/3 dikali dengan 3 kali 3 dengan ini ya. Oke, kita kali 3. Maka ini akan tereliminasi, ini akan hapus coret karena 3 dikali ini kan 3 ya dikali. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Nah, ini akan ada 3 nih di sini. Ya, jadi nanti kita tulis A sama dengan 3G sin beta per 5 atau kita bisa tulis A sama dengan 3/5 G gravitasi ya sin beta. Nah inilah persamaan untuk bolanya apa? Kalau yang menggelindingnya adalah bola berongga. Oke, gimana? Ya, wah kita sudah banyak sekali nih bahasan-bahasan seperti ini ya. Nah, ini percepatannya beda-beda lihat. Kita udah dapat persamaannya tuh, mantap sekali. Ya, ini yang pertama ini ya. Nah, yang pertama ini ya. Terus kita kedua ini juga bolanya silinder berongga tipis. Ya, terus ini bola kejar 3, terus ini 4 ya kalau bolanya. Satu lagi nih, coba saya mau minta teman-teman ya tugas, coba bagaimana dengan yang ini, caranya sama ya. Nah, jadi wah dari apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir ini kita semua sudah menyelesaikan persamaan-persamaan tadi ya. Jadi jangan salah nih ya teman-temannya, ketika misalkan dapat tugas dari guru, nah terus kita diminta nilai percepatannya berapa. Nah lihat dulu nih, bola ini yang menggelinding ke bawah, yang turun ke bawah itu bendanya itu semacam ini enggak, berongga tidak, gitu ya. Jadi harus diperhatikan itu. Nah, jadi nanti ternyata Pak berongga, nah berarti harus selesaikan seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya, yang bisa yang dapat saya bagikan dan bisa saya share di sini. Terus belajar dan ulangi lagi ya videonya. Jadi jangan sampai teman-teman gagal fokus dalam menyelesaikan soal-soal fisika ya. Teman-teman nggak perlu menghafal ya, misalkan rumusnya ada 4 nih kita harus hafalin. Kalau ini ya, kalau menghafal ya bagus ya, nggak apa-apa ya buat kalian. Tapi masalahnya fisika itu tidak menekankan untuk menghafal ya. Jadi ini kan memang soalnya banyak nih, misalkan ternyata banyak sekali ya. Terus terang teman-temannya, saya juga untuk menyelesaikan soal fisika tidak ada rumus yang dihafal, tapi bicara tentang konsepnya. Jadi teman-teman harus belajar bagaimana nih kalau konsepnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan ya pada saya
Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa komen di kolom komentar atau langsung menghubungi kontak saya ya. Ini nih kontak saya nih, ya, 0896 022 0077. Nah, ini silakan kontak saya ini ya, kontak pribadi saya. Jadi nanti teman-teman bisa tanyakan gitu ya. Oke, ingat yang selanjutnya mungkin silakan yang ini nih. Saya minta teman-teman bisa ya ini. Bagaimana kalau misalkan yang ini nih? Oke, bisa ini aja. Pecahkan ya sama teman-teman. Terima kasih. Mungkin itu, semoga bermanfaat.